benar-benar meng-highlight soal stigma negatif nikel di luar. Emang seberapa kisruh sih soal masalah ini sekarang? Karena kan kemarin-kemarin memang sempat on top isunya lagi, kemudian hilang nih, kayak pelan-pelan hilang gitu ya, kemudian terus ada lagi. Ini seperti apa sih? Kalau dari Prof dulu deh, Prof Irwandi. Memang terima kasih ini. Memang kalau kita lihat bahwa nikel ini harganya makin lama makin turun. Ya, kemarin ada kenaikan sedikit di awal tahun 2025. Nah, tetapi dengan harga 15.000 sekarang ini, kalau turun-turun lagi, kita bisa lihat bahwa biaya produksi untuk Indonesia kurang lebih sekarang 11.000 ya per ton. Memang kalau dibandingkan dengan Australia itu antara 18, 19 sampai 20.000. Memang jauh, ketahanannya begitu harga jatuh mereka sudah nggak kuat. Ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat isu-isu yang beredar ini sangat banyak. Pertama, kalau kita lihat kenapa ada semacam suatu isu negatif terus. Ini pertama kita bisa lihat dulu di kondisi geopolitik. Ya, jadi memang Indonesia sedang diterpa dengan kondisi internasional ini karena 75-85% itu pengusaha nikel itu kebanyakan dari Cina ya. Nah, ini kemudian dapat saingan, harga turun, kemudian Australia beberapa tambang tutup. Ya, kemudian juga terjadi begitu juga dengan di negara-negara lain. Nah, akibatnya tambang nikel Indonesia menjadi sorotan. Nah, namun demikian, karena potensi nikel kita di Indonesia yang paling besar di dunia, maka dia sampai sekarang masih bisa bertahan, apalagi dengan biaya produksi yang cukup ekonomis. Nah, jadi kalau kita memang melihat dari segi ini, pertama dari geopolitik. Yang kedua, dari kita lihat di kondisi di dalam negeri, di mana tingkat produksi kita diperkirakan sekitar 240, 250 juta per tahun. Nah, ini juga ancang-ancang untuk menjadi perhatian pemerintah, karena cadangan kita kalau dengan tingkat produksi segitu tinggal kurang lebih 10 sampai 12 tahun. Ya, kecuali ditemukan cadangan baru. Nah, ini totalnya 55 juta ton loh, setara 43% dari cadangan nikel dunia ini. Ya, betul. Ini usianya 12 tahun, Prof, kalau tidak ditemukan cadangan baru. Ya, untuk kalau tidak ditemukan cadangan baru, khusus untuk ke arah besi baja ya. Untuk ke arah baterai itu umurnya masih lebih dari itu, bisa 20-30 tahun. Jadi dibagi dua, cadangannya hampir sama untuk keduanya, kurang lebih sekitar 2,5 miliar ya untuk saprolite kadar tinggi untuk besi baja, maupun limonite untuk kadar rendah untuk baterai. Nah, yang berikutnya problem di dalam negeri itu tambangnya memang UP-nya banyak sekali. Ya, UP-nya banyak sekali. Nah, ini yang tentunya harus memerlukan kontrol dari pemerintah. Kontrol pemerintah kan, pemerintah berhak melalui RKB dan sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat kondisi sekarang, dari kondisi geopolitik maupun dalam negeri, ini perlu perbaikan-perbaikan. Terutama perbaikan dari pemerintah, bagaimana regulasinya jangan berubah-ubah. Kebijakannya jangan berubah-ubah untuk mendorong ketahanan nikel di Indonesia menghadapi ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Nah, saya pikir ini yang perlu diperhatikan, karena nikel termasuk mineral kritis dan mineral strategis di Indonesia. Kalau dari Bu Medi seperti apa? Tadi Anda juga langsung mengatakan sedang tidak baik-baik aja. Tadi price, harga sudah disoroti, kemudian berbagai macam kondisi luar juga udah disampaikan Prof Irwandi begitu kan. Bu Medi lumayan aktif dalam beberapa konferensi di luar begitu ya. Nih, apa sebenarnya what something happen
di nikel tuh sebenarnya lagi ada apa? Mungkin gini Mbak Maria ya, kalau kita bilang Indonesia ini kan pemain baru ya di industri nikel. Tapi kesuksesan luar biasa untuk nikel downstream itu terlalu instan mungkin ya. Jadi kalau kita bandingkan, saya sudah berkunjung ke beberapa tambang nikel di beberapa negara yang lain ya, seperti di Rusia, yang underground, kemudian di Kanada juga, di Sudbury, kemudian di Brasil. Saya mau coba membandingkan bagaimana sih mereka bikin proses nikelnya dari tambang sampai produk jadinya. Terus saya coba bandingkan dengan Indonesia, dan bulan Juli ini kita dapat undangan untuk merayakan 90 tahun anniversary Nord Nickel di Rusia. Artinya sudah nenek-nenek banget ya. Tapi kalau nikel Indonesia, nggak usah lah kita bandingkan dengan Vale ya. Tapi untuk junior company, bisa dibilang kita nih baru banget ya, dari tahun 2000, aktifnya itu 2010 sebenarnya ya, kalau kita bicara biji nikel, penambangan. Nah, kalau kita berbicara smelter atau pengolahan, totally kita baru bener-bener running well itu di tahun 2020 loh. Untuk smelter ya, walaupun aturan kita 2009, kita start di 2014, tapi benar-benar terbangun itu dan berproduksi, kelihatannya bertahun 2020. Dan tahun 2022 kita sudah overpass, 50% dari total produksi dunia ada di Indonesia. Itu di tahun 2020. Bahkan di 2023 pun kita masih over 31% year on year ya, untuk nikel produksi Indonesia. Tahun kemarin 2024 kita over lagi 16% ya, untuk produksi global dunia. Artinya secara keseluruhan Indonesia sudah menguasai 63% dari total produksi dunia. Ini kan mengganggu hajat hidup negara lain sebenarnya ya. Dan yang kedua, kalau kita berbicara dirty nickel, gini loh Mbak Maria, yang lucunya di negara-negara lain mereka masih menggunakan energi yang namanya power plant batu bara. Sedangkan kita di Indonesia 2023 stop untuk pembangunan power plant batu bara. Loh, tapi kenapa itu dinaikin lagi ya? Nah, itu yang kita bingung gitu ya, bahwa negara lain, kalau saya bilang mohon maaf ya, kalau dari saya pribadi membandingkan proses pertambangan di negara luar dengan Indonesia, kayaknya mereka lebih dirty deh dari kita. Proses pertambangan ya. Kemudian yang saya ajungkan jempol untuk negara luar di Indonesia adalah human right. Untuk safety ya, itu udah kayaknya kita kalah deh kalau kita berbicara untuk human right-nya ya. Safety karyawannya, safety pekerjanya itu luar biasa. Kita aja mau masuk aja nggak kayak kita cowboy ya, main masuk gitu ya. Nah, di luar itu safety-nya sangat amat luar biasa, priority banget. Tapi kalau prosesnya sebenarnya, coba yuk kita bandingkan dulu yuk 50 tahun yang lalu deh sebelum Indonesia produksi nikel ya. Kayaknya mereka lebih dirty dari kita. Ada kekhawatiran mungkin buat mereka adalah apa yang terjadi kepada mereka jangan terjadi di Indonesia. Sehingga kita di-blame dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam blackmail bahwa kita tuh dirty nickel. Tapi sekali lagi, kita ini kan baru ya. Tentu kan kita anak baru lahir, kita baru mulai berproses. Tentu saat ini kita sudah masuk ke step kedua. Step kedua itu apalah? Pembenahan. Biar kita lebih profesional lagi, baik dari inovasi, teknologi, dan pemprosesingnya. Tapi pada saat kita baru mau naik kelas nih untuk pembenahan proses produksi, kita ditempa dengan berbagai harga yang semakin menurun. Kenapa harga semakin menurun? Salah satunya penyebabnya juga dari Indonesia. Ya, karena tadi di tahun 2023 sampai 2024 kelebihan total produksi dunia itu ada 500.000 dibanding dengan demand dunia. Disumbang dari mana? Dari Indonesia. Itu mempengaruhi harga. Dan yang kedua lagi, di saat harga semakin turun, tapi kita sendiri kan begitu banyaknya aturan-aturan regulasi yang mau nggak mau membebankan pengusaha lokal. Siapapun itu, kalau bahasa saya sekarang itu adalah nikel cindo. Kenapa nikel cindo? Karena banyak pelakunya itu dari China yang melakukan usahanya di Indonesia. Ya. Nah, kondisi saat ini kalau kita berbicara global dunia, NPI atau nikel kelas 2 itu dikuasai ya itu tadi nikel cindo. Cina yang di Indonesia gitu kan, itu hasil Indonesia loh Mbak. Tapi kembali lagi, bagaimana sih biar kita tuh menuju ke ESG atau kita berbicara nikel bersih. Memang nggak dipungkiri beberapa areal kita perlu ada pembenahan. Beberapa areal, tolong nggak semua areal ya. Dan kalau kita berbicara pencemaran, sedampak apa sih pencemaran yang terjadi dan apakah itu real? Dampak yang terjadi di wilayah pertambangan sana itu kan harus diverifikasi ulang Mbak Maria. Baik, kayaknya Indonesia pemain baru tapi berhasil gitu ya. Jadi makanya dianggap seperti wah ancaman baru nih kayaknya. Apalagi dia punya cadangan yang juga besar. Dan cost-nya murah. Dan cost-nya murah itu dia begitu ya. Kalau misalnya dari Prof yang bisa disoroti apa? Karena kalau di sini dilihat bahwa Uni Eropa juga melayangkan gugatan ke WTO terkait larangan ekspor mineral mentah nikel. Amerika Serikat juga tidak memasukkan nikel asal RI dalam skema Inflation Reduction Act. Nah, bagaimana nih hambatan-hambatan ini?
Terus kemudian gimana level of suksesnya Indonesia kayaknya kalau disampaikan tadi oleh Bu Medi ya sukses dan gak ada masalah walaupun memang di kanan kiri masih ada yang harus dibenahi, Prof. Betul, jadi seperti kita lihat ancaman dari Uni Eropa misalnya melakukan mempengadilankan Indonesia di WTO, ya. Nah, karena larangan ekspor biji nikel itu mereka sudah menang di tingkat pertama, kemudian Indonesia naik banding, tapi karena ada masalah di WTO pada tingkat banding, maka sampai sekarang tidak ada keputusan. Oke. Ya, jadi Indonesia walaupun demikian tetap jalan dengan kebijakan untuk hilirisasi sampai dengan presiden yang terbaru sekarang tetap jalan. Yang kedua mengenai dengan Amerika Serikat yang lolos untuk mereka katakanlah karena kita Amerika dan Indonesia masuk dalam free trade agreement sama-sama ya. Jadi mereka itu yang lolos sangat sedikit. Ya misalnya ada Vale, ada Antam, ada Ceria misalnya. Ya yang lain nggak bisa karena yang seperti kita katakan bahwa memang lebih dari 25% dari saham perusahaan oleh Cina nggak bisa lagi diterima ya. Nah ini juga ini karena persaingan juga. Sebenarnya persaingan antara negara-negara yang sudah maju dengan negara-negara lain. Nah Indonesia mendapat ujian. Nah beberapa kali delegasi ya, saya termasuk salah satu wakil, tapi beberapa dari anggota delegasi sudah berunding ke Amerika. Ya perundingan berkali-kali, sampai sekarang belum beres-beres juga. Nah ini yang kita hadapi dari luar negeri. Nah ini tetap bahwa sambil kita menghadapi gugatan-gugatan tersebut, tentunya kita harus memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu dengan termasuk yang disebut tadi oleh Bu Medi, bagaimana kita menerapkan ESG secara baik, ya, kemudian menjaga lingkungan, menjaga pekerja-pekerja tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur dan sebagainya, itu harus kita jaga. Jadi keselamatan kerja juga harus bagian dari upaya kita untuk mendobrak yang namanya nikel kotor itu. Ya, nah jadi ancaman dari luar ada, ancaman dari dalam juga ada. Banyak sekali perusahaan-perusahaan menengah ke bawah itu tidak mengikuti yang kita sebut sebagai ESG dengan baik. Oleh karena itu ada tuntutan misalnya saja, tuntutan dari Greenpeace mengenai nikel di Raja Ampat, itu sudah tiba-tiba ada reaksi keras dari pemerintah kan. Nah ini jangan sampai terjadi di tambang-tambang nikel yang lain yang benar-benar melakukan penambangannya dengan sesuai dengan aturan. Baik.